Kembali lagi di Invest Time dan kita lanjutkan kembali obrolan kita ya yang makin menarik nih soal penerapan baru peraturan di Bursa Efek Indonesia walaupun memang belum langsung immediately gitu ya diberlakukan hari ini tapi bisa siap-siap nih Sobat Cuan. Apakah ARB simetris cuan atau boncos? Masih bersama dengan Mas Aida ya. Mas, cuan atau boncos? Ya, sebenarnya bisa cuan bisa boncos. Iya, tergantung dari investor menyikapinya gitu ya. Kalau misalkan dia memang dalam pemilihan sahamnya bagus, ya dia bisa cuan gede gitu atau cuan beggar sih istilahnya ya. Tapi kalau dia pemilihan sahamnya serampangan, ikut herding behavior, pom-pom saham, saham gorengan, nah itu pasti boncosnya nggak akan kira-kira sih itu. Oke, gitu. jadi ini tergantung dari kematangan tingkat emosional dari si investor juga ya, atau traders ya. Kita lihat nih slide apa aja sih yang disiapkan sama Mas Ai. Ini tadi kita udah bahas ya mengenai istilah yang merujuk pada ketentuan persentase. Kemudian, nah ini mungkin boleh dijelasin lagi. Walaupun tadi Chef udah ngejelasin, tapi mungkin ada yang skip nih seperti apa nih Mas Ai? Ya, jadi ARB simetris itu nanti akan berlaku mulai Senin 5 Juni 2023. Ini yang tahap pertamanya ya. Jadi bursa masih berbaik hati nih, dia nggak langsung menerapkan full gitu ya. Jadi masih ada tahapan-tahapan yang kasih 2 bulan. Nah, tahapan pertama nanti di fraksi harga 50-200 sahamnya ya, itu auto reject atasnya 35%, auto reject bawahnya hanya 15% baru gitu ya. Nah, sementara di fraksi harga saham 200 sampai 5.000 itu araknya itu sekitar 25%. Auto reject bawahnya itu 15%. Dan di atas 5.000 itu 20% untuk araknya ya, lalu 15% untuk ARB-nya. Jadi ARB-nya masih sama tapi naik 2 kali lipat lah kurang lebih ya dari 7% menjadi 15% gitu ya. Untuk araknya makin tinggi harga fraksi dari saham, araknya makin kecil ya, misalnya di atas 5.000 malah cuma 20% gitu ya. Gitu. Jadi memang ada ya mungkin ini ketentuan yang memang sudah diatur sedemikian rupa oleh bursa. Intinya adalah untuk melindungi investor ya, supaya tidak terjadi kepanikan ketika memang sahamnya itu fluktuasinya terlalu tinggi gitu ya Mbak Maria. Termasuk ini nggak semacam proteksi juga nggak sih kalau seandainya suatu saham lagi mungkin diguyur atau lagi di dalam tanda kutip digoreng, karena nggak ada saham gorengan tapi aktivitas menggoreng mungkin saja bisa terekam gitu di sini Mas Ai. Iya betul sekali, karena memang kalau tidak dibatasi saham itu bisa mungkin fluktuasinya sangat dahsyat sekali gitu, karena kita kan memang beracu pada supply and demand ya Mbak Maria. Ketika memang ada yang masih membeli gitu ya pasti dia akan naiknya terus-terusan. Begitu pula sebaliknya, ketika ada yang menjual ya terus akan turun terus kalau memang tidak dibatasi, dan itu memang mekanisme yang sewajarnya terjadi di pasar saham, karena memang saham ini kan instrumen investasi yang agresif gitu ya. Harusnya orang sudah tahu ini high risk tapi juga bisa mendatangkan high return gitu ya. Kuncinya adalah di edukasi dan literasi gitu ya. Jadi kita nggak bisa terus berpangku tangan kepada istilahnya mungkin proteksi dari bursa efek aja gitu. Kita harus tetap memperkaya diri dengan literasi dan edukasi yang lebih bagus lagi ya terkait investasi saham itu sendiri gitu. Mengingat inklusinya lebih tinggi daripada literasinya gitu. Jadi kita berharap yang memang udah pakai produknya tahu juga gitu ya mengenai produknya ya. Oke, next ini ada efektif. Ini tahap yang kedua nih. Nah, tahap kedua ini adalah tahap yang dimana ARB simetris sebenarnya mulai berlaku, yaitu di Senin 4 September 2023. Jadi ini yang disebut simetris, antara auto rejection atas dan auto rejection bawah itu sama gitu ya, inline. Jadi 50 sampai 200 dia 35 gitu ya, ARB dan ARA-nya 200 sampai 5.000 dia 25, di atas 5.000 dia 20%. Jadi memang ada kesetaraan lah gitu ya. Jadi ya kalaupun naik ya sama 20, turun pun sama 20. Jadi memang ada fairness-nya lah gitu. Jadi ya investor bisa memilah-milah sendiri gitu ya, toleransi resiko yang memang dia tentukan untuk tujuan investasinya gitu. Berarti sebenarnya di sini proteksi sama investor pun juga masih ada ya. Karena kita lihat belum terlalu ekstrim bursa di luar ya. Kalau di bursa di luar kan bisa sampai 100%-an. Ini masih belum kayak di Indonesia ya Mas Ai. ARB simetris di Indonesia sendiri sebenarnya masih ada proteksinya ya Mbak Maria, karena memang masih dibatasi gitu ya, maksimal aja cuma 35%. Bukan cuma ya, 30% juga lumayan kalau dana kita hilang 35% ya. Tapi ini mungkin masih semacam kesempatan yang diberikan oleh bursa untuk kita meningkatkan lagi edukasi dan literasinya. Tadi seperti Mbak Maria bilang ya, di Indonesia ini unik ya. Angka literasi ini jauh lebih rendah dibanding angka inklusi. Itu kan menunjukkan kalau banyak sekali mungkin investor saham dan juga produk keuangan lainnya itu masih cenderung karena ikut-ikutan gitu ya, beli saham karena ikut-ikutan, karena dipengaruhi saudara, kerabat, teman dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak ngerti apa yang dia beli
dan ketika terjadi resiko akhirnya dia kapok gitu kan. Itu dia ya. Makanya ini sembari melahirkan investor-investor yang memang matang gitu ya, dan pengetahuannya juga lama-lama terasa gitu dengan adanya ketentuan ini. Oke, nanti kita akan lihat ini lebih detail Mas Ai, tapi karena sudah ada pertanyaan juga nih dari sosial media kita di @CNBC Indonesia lewat Instagram @joslonda nih. Mas Ai, saya investor retail angkatan corona baru coba ARA ARB simetris dengan ketentuan yang sekarang, apa yang harus investor angkatan corona ini perlu perhatikan katanya? Ya, ini di sini saya sudah menyiapkan slide-nya ya. Kita coba yang mana nih Mas Ai? Nah, ini tipsnya ya. Jadi gimana sih kalau misalkan ARB simetris ini sudah diberlakukan ya Mbak Maria? Jadi ada 5 yang harus kita lakukan atau kita perhatikan lah sebelum kita berinvestasi di saham. Yang pertama, fundamental adalah kunci. Sekali lagi fundamental, dan fundamental. Kita harus melihat suatu saham atau suatu emiten itu memang dikategorikan suatu emiten yang bagus dari kinerja perusahaannya, dari manajemennya gitu ya, dari prospek bisnisnya dan lain sebagainya. Dari situ baru kita putuskan memang saham itu layak untuk kita investasikan. Nah, setelah kita tahu fundamental itu bagus, baru kita tetapkan nih yang tadi aku bilang ya, toleransi resiko kita berapa. Aku dan Mbak Maria mungkin beda gitu. Kalau misalkan aku 10% oke, gue jual deh. Aku 5% udah deg-degan gitu mungkin ya. 5% udah deg-degan gitu. Jadi memang nggak bisa disamakan juga antara satu investor dengan investor lainnya. Dari situ kita bisa menetapkan strategi gitu ya. Kalaupun sudah tahu fundamentalnya bagus, tapi kalau misalkan kita nggak kuat jantungnya gitu ya, kalau lebih dari 10% ya udah kita cut loss, kita disiplin gitu ya. Nah, yang ketiga, ini jangan takut untuk cut loss. Terkadang banyak orang, nanti bakal naik lagi deh, tahan aja dulu atau beli lagi deh. Tahan aja dulu, tiba-tiba duitnya habis gitu ya, pelurunya habis, akhirnya jadi kapok, akhirnya jadi susah, apalagi kalau yang pakai uang panas ya. Nah ini sangat berbahaya sekali. Jadi memang dalam investasi saham ini ya kita nggak boleh takut untuk cut loss juga gitu, yang ketiga. Yang keempat, kalau udah cuan, nah jangan greedy gitu Mbak Maria. Kadang-kadang jangan kan minta gitu, lagi, jangan serakah. Itu kebalikannya dari yang tadi, tadi takut cut loss, ini udah cuan, baru 10% bakal naik lagi nih jadi 20, 30, tiba-tiba longsor ke bawah. Nah ini juga akhirnya kan jadi hal yang tidak bagus juga buat kita. Nah, yang terakhir nih yang tidak kalah penting, selalu gunakan uang dingin ya. Dalam investasi saham itu jangan pernah kita pakai uang yang kita pakai buat operasional sehari-hari. Jadi ini tipsnya nih buat kalangan investor corona ya dalam berinvestasi saham ketika nanti ARB simetris berlaku lagi. Karena Coronials kan taunya semuanya serba mudah, serba dijagain gitu ya. Inilah real market sebenarnya yang nanti akan dihadapi ya. Mas, terkait fundamental adalah kunci, kemudian juga batas toleransi resiko. Ada statement yang mengatakan, jadi nggak rame dong marketnya. Apa-apa harus lihat fundamental. Padahal kan setiap hari sebenarnya ada berbagai hal yang bisa menggerakkan suatu saham. Ini gimana nih Mas Ai? Mungkin dari isu, mungkin dari cerita news-news yang belum tercetak gitu kan, yang kemudian mengundang banyak pihak untuk melakukan akumulasi gitu ya, tanpa basic fundamental yang ada nih Mas Ai. Ya, fundamental ini sebenarnya adalah kunci untuk kita stock picking ya Mbak Maria. Jadi kunci untuk memilih sahamnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau trading jangka pendek, ya nggak masalah. Yang penting kita tahu fundamentalnya bagus. Jadi fundamental ini adalah untuk meminimalisir resiko yang kita hadapi gitu kan. Kalau kita fundamentalnya aja udah nggak bagus, wah itu bahaya sekali gitu ya. Apalagi kita nggak tahu ya sahamnya bergerak di bidang apa atau industrinya apa. Ketika sudah longsor ya akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Tapi kalau kita tahu dia fundamentalnya bagus, mungkin karena ada isu tadi ya, ada berita yang sentimen kurang bagus, ya turun sementara ya itu biasanya wajar-wajar aja gitu. Karena nggak ada saham, satupun saham mungkin di dunia ini yang selalu naik. Pasti akan ada turunnya. Ya, kalau sebagus naik, ya apapun turun perusahaannya, gitu betul. Jadi kalau kita udah tahu fundamentalnya bagus, kalaupun turun jauh ya kita tenang gitu. Oh tenang aja, mungkin karena ada sentimen berita apa, kayak misalkan saham-saham bank belakangan ini ya turun, ya karena memang ada sentimen krisis perbankan di Amerika dan di Eropa, tapi fundamentalnya bagus gitu ya. Bank-bank di Indonesia, apalagi bank-bank Himbara gitu ya, atau Big Five-nya, ya bagus gitu. Karena memang setiap tahun juga dia kinerjanya terus meningkat gitu. Jadi kalaupun kemarin ada penurunan sementara, ya sifatnya karena memang ada sentimen negatif dari luar aja. Buktinya belakangan kembali naik lagi ketika memang dirilis kinerjanya udah keluar, mereka bagi dividen yang besar, akhirnya kan naik lagi karena banyak orang yang koleksi lagi. Jadi fundamental kunci ini bukan berarti kita batasi transaksi jadi nggak rame, tapi ini adalah sekedar untuk memilih sahamnya.
Betul, supaya betul. resikonya lebih terjaga. Secara dasarnya udah saham yang bagus gitu ya. Betul. Tinggal nanti gimana maintenance-nya ketika bertransaksi, mau itu untuk investasi ataupun untuk trading ya. Betul. Kita balik lagi ke sini nih tadi ya, terkait mengenai positif dan negatifnya. Ini akan seperti apa nih Mas Ai? Ya, banyak orang yang bertanya-tanya atau mengira-ngira kalau ARB simetris diterapkan ini apa yang akan terjadi sih? Sebenarnya pasti dalam setiap situasi itu akan ada positif dan negatif ya Mbak Maria, itu hal yang wajar lah. Positifnya mungkin dari sisi pasar di sini potensi keuntungan kita dan mungkin kenaikan ISG akan menjadi lebih besar karena kan asimetris gitu ya. Beda dengan sekarang yang memang dibatasi 7% gitu ARB-nya gitu ya. Tapi di sisi berseberangannya atau negatifnya ya penurunan harga saham juga bisa menjadi lebih besar dong. ISG-nya juga pun begitu. Bisa terjadi dalam hitungan yang sangat cepat gitu ya. Kalau tadinya sehari mungkin turun 7%, nah sekarang bisa mungkin 35 atau sampai 50% kalau dia lagi arah pas dibukanya gitu ya. Nah, yang kedua, dia akan lebih liquid otomatis kan karena memang transaksinya itu batasannya menjadi lebih lebar gitu ya. Fraksi ARB-nya menjadi lebih lebar gitu ya. Dan ini juga bisa menghindari kita ketemu saham yang ARB berjilid-jilid nih Mbak Maria. Penting. Karena kalau kita ketemu saham yang ARB berjilid-jilid, kita sulit tuh keluar. Jadi kita jadi anak nyangkuters ya, nyangkuters. Nggak bisa keluar gitu karena baru mau jual udah ARB, baru mau jual udah ARB. Tapi kalau ARB-nya simetris lebih lebar jaraknya, mungkin kita bisa cepat untuk cut loss gitu ya kalau memang terjadi resiko tadi. Dan ini ya harga saham yang, tapi di sisi negatifnya harga sahamnya bakal langsung anjlok gitu ya. Kayak misalkan harganya dibuka di 100 gitu ya, mungkin bisa ke 65 gitu ya langsung gitu. Nah yang ketiga di sini pasar sahamnya bergerak lebih fair. Jadi memang di sini kayak semacam ada reward and punishment untuk saham-saham yang bagus dan saham-saham yang fundamentalnya jelek gitu ya. Kalau emang dia bagus, dia akan naik lebih kenceng gitu kan. Tapi kalau dia kurang bagus, ya dia akan turun lebih dalam gitu kan. Nah itu juga membuat sisi negatifnya kalau investor corona gitu ya. Investor yang belum siap gitu ya, atau belum merasakan, ya mungkin bisa jadi kepanikan pasar kalau memang tidak dijaga dengan baik dengan edukasi dan literasi tadi gitu ya Mbak Maria. Dinamika sih pasti akan terjadi ya, mau betul. seperti apapun, mau diterapkan ataupun tidak, ya sekarang juga market ya ada dinamikanya sendiri ya. Betul, pasti.